Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tomo Speed Shop bersama Kotomo. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Wawan. Gimana tanggapannya setelah balap di Malaysia? Nah, Mas Wawan, gimana nih tanggapan Mas Wawan setelah ikut event di Malaysia ini untuk eventnya? Kalau untuk organisernya sangat bagus menurut saya, karena di situ sistem perlombaan pun ada race 1, race 2, race 3, race 4. Nah, ya. Jadi dari mungkin race 1 belum dapat tem, kita bisa evaluasi ke race 2. Race 2 belum dapat tem, kita bisa evaluasi ke race 3 sampai 4. Nah, di situ kita diberi kesempatan istilahnya buat maksimalin motor. Nah, jadi apa ya, merasa balapnya greget gitu loh kok. Iya. Karena kan kalau biasa kan di Indonesia kan hit 1 sama hit 2 lah itu. Ya, penyisian sama final. Kalau penyisian udah motornya kurang nggak bisa main lagi di final. Betul, tapi kalau di sini dari hit 1 sampai hit 4 main biar semua. Motor kita kurang masih bisa tampil lagi. Betul, ya. Sampai kita bisa ketemu maksimalnya gitu ya. Betul, ya. Oke. Nah, ada kendala apa nggak Mas setelah tadi balap gitu? Kalau kendala ya cuma evaluasi dari joki sama saya bukain data ecu, saya ngobrol sama si joki, posisi mungkin dari operan kurang seperti ini. Nah, gitu-gitu aja sih kok. Oke. Nah, jadi perubahannya paling di setting ecu aja ya? Setting ecu saya nggak setting sama sekali. Oh, nggak dirubah-rubah Ya, lagi? saya cuma lihat data. Oh, lihat data aja. Jadi motor nggak dirubah-rubah lah? Tapi time-nya semakin sesi semakin bagus. Ya, karena cara naik mereka pun berbeda-beda kok. Ya. Ya, antara yang race 1, 2, 3 ini ya. Ya, jokinya juga semakin paham, oh Ya. ternyata saya mesti seperti ini. Betul, gitu. ya. Makanya setiap makin kesini makin bagus Betul, aja ya. ya, benar. Oke. Nah, persaingannya gimana nih Mas di kelas ini? Menurut Mas? Jujur sebetulnya saya nggak pede. Karena cc saya kecil kan. Iya benar. Ya, dibanding teman-teman lainnya. Ya itu ya. Ya. Secara motor dia orang lebih siap ya Mas. Betul, ya. CC-nya lebih gede. Ya. Terus bahan bakarnya juga memang udah settingannya seperti itu. Betul, Nggak ya. terkendala lah. Ya. Karena kan dia orang kan kesini lewat jalur darat. Betul. Jadi mungkin nggak masalah bawa bahan bakar. Ya. Tapi kalau mungkin dia orang naik pesawat juga mungkin nggak ada bahan bakarnya. Pusing juga pasti. Iya. Jadi Mas Wawan ini pakai bahan bakar apa sih sekarang jadinya? Saya pakai Panta. Apa? Panta. Oh, itu ron berapa itu? Kalau saya nggak ukur ronnya, tapi kata teman saya yang di Malaysia dia ron 110. 110. Ya, lebih tinggi sedikit dibanding Elf yang biasa saya pakai di Indonesia. Ya. Jadi hampir sama lah ya. Ya, hampir sama ya. Nah, selama ini kan Mas kan lihat motor-motor Thailand itu kan cuma dari video atau dari media-media sosial gitu. Sekarang kan ketemu langsung. Betul. Tanggapan Mas apa nih lihat motor-motornya, apalagi bom rangsit lah. Ya. Kenceng kok. Kenceng ya. Mantap. Time-nya bisa 58. Betul. Selama ini mungkin lampunya beda. Ya. Mungkin ininya beda. Nah, sekarang kita ketemu sendiri nih sama mereka. Ternyata jadi kita memang emang motornya kencang. Ya. Ya. Karena kan kalau selama ini kita lihat dari kalau nggak ditarung bareng kan kita nggak tahu motornya kencang bener kencang apa waktunya yang kencang. Iya, betul. Ternyata betul. setelah diketemuin memang motornya kencang ya Mas ya. Betul. Okay. Ya, untuk berarti kalau untuk yang di teman-teman yang di Indonesia kalau buat patokan kamu setting di Keystar 60, berarti kalau balap di sini ya 60. Iya.
Karena dia nggak ada action time di sini Betul, ya. iya. Jadi time-nya sama di Ya, Racebook atau Kistar. betul, ya. Benar. Nah, untuk kedepannya nih Mas Wawan Ya. pasti kan akan balap lagi di luar Ya, negeri. ya. Apa nih yang akan dievaluasi sama motornya? Sport engine ganti cc besar. Ganti mesin baru ya? Ya. Biar sama cc-nya sama Benar. yang di sini. Ya. Biar bisa bersaing juga. Ya. Mas, ada tips apa nggak nih buat teman-teman di Indonesia yang rencananya mau balap di luar negeri? Ya sebagai tolak ukur ya itu aja, ketika kita setting hasil pakai race Kistar atau Racebook, nah itu sama seperti time yang ada di sini. Ya. Karena kan Racebook sama Kistar juga nggak ada race and time ya. Ya, Jadi betul. time-nya murni, Ya, motor betul. sama pembalapnya. Ya, benar-benar. Oke, jadi kalau motornya mau lawan Thailand mesti time 58 juga ini Mas, Racebook. Betul. Pusing kepala Mas. Pasti. Harus diapain lagi motornya ini? Yang pasti kalau ngejar time segitu menurut saya ya tetap harus naikin cc. CC imbang, bahan bakar sama. Betul. Ya. Nah, Mas, ini kan kalau balap di sini kan nggak ditimbang. Ya. Ada yang perlu diringanin lagi nggak dari motornya atau apa gitu? Yang pasti copot rem ke belakang. Iya, ini rem belakang udah sampai dicopot nih. Ya berarti itu 1 kilo ya kan? Nggak ada nih 1 kilo, mungkin ya kurang lebih lah 1 kilo lah ya. Sama yang pasti pembalap nggak pakai berpak. Ya, helmnya. Helm ya. Karena Jadi kemarin pembalap kita pakai helm dari Indonesia diketawain sama orang Iya. sini, katanya helmnya kegedean. mereka mungkin ngetawain karena heran kenapa harus pakai helm berat ya, karena emang kalau di Indonesia kan ada standarisasinya ya, harus ditimbang. seperti itu. Ya. Ya. Helm juga harus SNI lah ya. Ya, mungkin kalau berat dari balap yang di Indonesia ini mungkin jadi sekitar 110 lah. Soalnya kalau pembalap sama berpak komplit kayak balap di Indonesia ini, motor ini 115. Oh, Iya. berarti di sini kira-kira tadi balap beratnya 110 lah ya. 110 ya, iya. Tapi kalau dibanding sama teman-teman di sini, aku yakin punya mereka di bawah 100. Iya, karena di orang perangkatnya juga Simple. Iya. Cuman ECU aja ya. Iya, benar-benar. Ah, menurut Mas Wawan ada mau di perangkatnya ada yang mau dikurangi nggak dari motor ini biar lebih enteng? Apa tetap seperti ini perangkatnya? Tetap seperti ini karena semakin banyak perlengkapan semakin gampang kita untuk membaca data. Sebetulnya semakin pusing juga karena banyak data yang harus dibaca. Benar. Tapi mau nggak mau kita harus tetap belajar, harus Iya. bisa menguasai semua. Benar. Mantap, Mas. Kalau dari segi sirkuitnya nih, dari aspal sama penontonnya ini, menurut Mas gimana? Kalau yang pasti sirkuit beda sama di Indonesia. punya kita, iya kan. Nah kalau di sini tadi saya ngobrol sama MC yang pembawa acara itu, untuk balap kali ini dari jarak beberapa meter dia ada kayak perekat. Nah begitu. Berarti tadi dikasih perekat juga ya? Iya dikasih perekat dan baru kali ini. Oh. Ya ini seperti special edition lah. Iya. Begitu, ya. Special event karena Ya. banyak orang dari luar negara Betul. lain datang Ya, ikut ya, balap ya, di ya. sini. Gitu. Oke. Nah kalau untuk penontonnya Mas, rame nggak menurut Mas sama kayak di Indonesia? Sama sih kalau menurut saya. Kadang malah rame di Indonesia kalau di daerah ya. Iya. Tapi antusias mereka ketika kita datang ke sini, mereka welcome. Iya. Tak ada selisih sama sekali. Terlihat dari kalau motor Mas Wawan Monster, semua pada lihat, pada ambil video. benar ya. Dan dia orang juga salut Mas. Tadi kayak yang mekanik Ninja yang dari Thailand, dia tahu kan ini bahan bakarnya nggak pakai nitro. Ya. Dia bilang kalau untuk bahan bakar yang biasa itu udah kencang banget motor ini. Oh, karena saya nggak berani ke sana. Saya Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol kan Ya, time berapa? Tadi kan masih Ya. pas ET2 kan masih time 63. Ya. Saya bilang 63, bahan bakarnya biasa dan cc 3,5. Itu udah kencang katanya. Oh. Nah kalau kamu rubah pasti lebih
pakai itu nitro lebih kencang lagi. Iya. Iya. Dia orang semua sih pada salut lah sama motor Mas Wawan. Karena untuk awal balap di negara orang, Iya. terkendala mesin, terkendala bahan bakar, terkendala listrikan juga kan ya, baterai ya. Iya, betul. Ya mungkin dari perjalanan itu kita mendapatkan sebuah apa ya, ilmu. Benar. Iya. Ketika besok kita pergi ke negara lain mau balap, proses apa saja yang perlu ditempuh dan disiapkan. Benar. Iya. Nah, Mas Wawan, besok-besok mau ikut event ini lagi apa ke Thailand nih? Mau nyoba ke Thailand, siapa tahu ikut NGO gitu. Belum lah, kalau di sana markasnya mungkin. Kalau mau main ke sana mungkin harus benar-benar saya siapkan mesin yang seperti spek yang di sana. Ya. Mungkin tahun depan lah ya Mas ya. Ya, tahun depan. Betul. Bikin lebih matang lagi. Betul. Ya. Oke, selamat ya Mas Wawan atas balap hari ini. Terima kasih, Bos. Bisa time 62. Amin. Mudah-mudahan nanti pas IT4 lebih baik lagi. Amin. Ya. Sukses terus Mas. Amin. Terima kasih Mas ya. Amin. Oke, untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram Tomo Speed Shop dan TikTok Tomo Speed Shop. Oke, bye. Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane.